kecamatan cukup diwakili oleh satu pos hujan saja. Dan yang wajib juga itulah ya, rata-rata ya, dan yang merah adalah rata-rata luas. Jadi kan orang ini ya kayaknya berjalan baik-baik saja ya, hasil panennya baik-baik saja ya, tidak ada gangguan kering atau banjir, normal. Nah, tadi dikatakan kan bagaimana perkembangan luas tanam tahun ke tahun. Ini ada contoh dari 97 sampai 2002. Itu sama datanya juga di Pekan Kabupaten Indramayu. Ya, ini mulai dari 97, 98, ya. 2001, 2002. Ya, nah inilah kita tanam tahun ke tahun. Jadi ya memang polanya seperti itu ya. Tapi nanti kita akan lihat ini kan ada pengurangan luas tanam ya, pergerakan tahun ke tahun ini. Nah, sebenarnya ketika terjadi perubahan luas tanam ini pastinya akan terkait dengan curah hujannya. Nah ini memang sementara curah hujan ya, supaya nggak terlalu ramai kan grafiknya, satu nilai ya. Jadi, kita ambil yang di Kabupaten Indramayu ya. Tanamnya tahun demi tahun ya, jadi memang ada perubahan luas ya, perubahan luas. Kita perhatikan baik-baik sini, misalnya musim tanam 97, 98 yang berikutnya biasanya tanam di bulan Januari. Berarti tidak ada laporan kekeringan di tahun 9. Itu setelah El Nino ya, maka ada El Nino memundurkan awal musim hujan ya. Sehingga memang mungkin grafik curah hujannya tidak seperti ini ya, mau ambil curah hujan 98 ya. Sehingga memang luas tanam yang terbanyak itu ada di bulan Januari ya. Jadi mundur 1 bulan dari biasanya. Nah, kita tahu sendiri kan begitu 98 itu juga masuk ya, sehingga memang di sini tidak ada laporan adanya kekeringan. Yang kedua ini ya, yang kedua di tahun 98 ya, yang nyambung adalah itu jadi hujan banyak lagi. Jadi memang faktornya aman. Ya, ini secara kabupaten ya, kalau mau per kecamatan ya seperti Hawur, Sarang dan Tujuan. Jadi polanya juga menarik ya, kalau kita fokus di tahun 97-98 setiap kecamatan pun mundur ya, bahkan di kandang Hawur ini mundur sampai Februari. Karena mungkin hujannya nggak begitu. Ada minus 9 ya, Februari buat jadi bulan Januari satu bulan. Nah ya, ini data itu bagaimana sih kondisi 97-98 itu ya, keren catatan berapa series data tadi ya, kita kan fokus 97-98 inilah 97-98 ya, termasuk ya dari Oktober 97 ya sampai ke 98. Nah, Indramayu
seperti ini. Ya kan, ini adalah curah hujan rata-rata ya, yang merah ini. Kemudian yang biru ini curah hujan pada 9798, dan ini adalah luas tanam yang biasa dilakukan. Jadi kita lihat ya, kan kebiasaan petani itu tetap saja ya di bulan Januari terbanyak ya. Oke, dia luas tanamnya di bulan Januari ya 98 ya. Karena memang Desember 97 dia sudah mulai ada hujan, kenaikannya sekitar 200 mili tanah. Padahal bulan Januarinya tuh turun lagi ya, jauh sekali ya, jauh di bawah normalnya. Kemudian Februari ya meningkat lagi ya curah hujannya, dan terus ya karena ini sudah posisi di tahun 98. Kemudian itu ada lanina. Yang kedua tetap di bulan Mei. Ini secara keseluruhan ya. Nanti kita lihat bagaimana kekeringan itu dari luas tanam yang dilakukan pada tahun kering dan tahun basah. Ya, ini sama ya, ini ketika per kecamatannya. Ya, kalau di Klot semua di bulan Januari itu tiap kecamatan juga curah hujan turun ya, kita lihat ya. Tanah Bawur, Sarang, Muat. Nah, mereka ya seperti ini ya biasa. Nah, yang membedakan kan curah hujannya ya. Jadi kita lihat ini bintik Muat cukup tinggi sekali ya, jauh di atas rata-ratanya. Ini adalah rata-rata ya. Ya kan di bulan-bulan musim kemarau ini jauh di atas rata-rata. Itulah pengaruh daripada La Nina. Oke, ya, jadi ini saya masih membahas tentang kondisi luas tanam yang biasa dilakukan ya, oleh petani. Coba kita bahas ya tentang bagaimana setelah melihat series ya tadi sekitar 6 tahun terakhir ya. Jadi kita ambil kasus 9798 ya, dan kondisinya seperti ini. Jadi sampai dengan di sini ya, ini kita masih memberikan data ya, belum ada dampaknya, dampak terhadap luas tanam ini ketika terjadi kekeringan maupun banjir ya. Oke ya, dan data ini sudah bisa dinarasikan ya mundurnya musim tanam sampai 1 bulan ya tadi ya, maksudnya yang biasanya di Desember ya ada yang di Januari, Februari. Di sini dikatakan tetap aman untuk musim gaduh ya, jika musim kemarau di atas normal ya. Kita lihat kan ya, curah hujannya ya di atas garis ini, di atas rata-ratanya, di atas normal ya. Jadi meskipun tadi akibat bukan musim tanam ya, tapi memasuki bulan-bulan berikutnya itu tetap aman ya, karena curah hujan di atas normal ya, katanya La Nina. Kemudian untuk musim renggang ya, renggang ini tanam pertama curah hujan di bawah normal ya, kita lihat ya di tanam pertama Januari ini umumnya curah hujan di bawah normal. Nah, ini dikatakan akan tetap aman bagi tanaman karena hujan masih tinggi dan cukup untuk tanaman.
Kenapa? Karena memang di bulan sebelumnya di Desember ya, setelah akhir daripada El Nino ya, mau masuk ke normal dan selanjutnya ke netral dan selanjutnya ke La Nina, ya itu kan sudah ada peningkatan curah hujan di bulan Desember. Ya. Walaupun Januarinya bawah normal ya, tapi karena Desember ya ini masih aman untuk NT1, istilahnya rendang. Istilah musim tanam itu kan kalau di pertanian ada itu, ada gagu 1, gagu 2 ya. Nah, kalau diterjemahkan NT1, NT2, NT3. Tahu ya, musim tanam musim hujan, musim kemarau 1, musim kemarau 2. Itu sudah istilah baku. Sebetulnya dengan kondisi seperti ini kan perlu informasi perakiraan 1-2 bulan sebelum masuk musim tanam gadu. Ini pentingnya bagaimana BMKG membuat perakiraan 3 bulan posisi di mana di bulan Januari di bawah normal. Ini kan perlu diberi informasi bagaimana bahkan terus ya sampai dengan malam. Kalau memang dari BMKG, waduh, nanti gadu nggak akan ditanam. So, gitu. Ini tergantung BMKG tentu. Itulah pentingnya BMKG selalu memantau fenomena ENSO. Bangga ini 98 ada, ya, ada indikasi fenomena lanina. Ya, atau oke nggak akan kita kondisi bawah normal, normal sampai atas normal. Kan itu gadu, tanam gadu bisa dilakukan. Itu ya. Apa yang perlu dilakukan agar hasil perakiraan ini perlu mendukung ada data dengan baik ya, kita hujan, kemudian data luas tambah tanam, dari kapan dipanen, agar enggak terjadi kekeringan, banjir, ya, ataupun data penunjang lainnya dari tanam. Dibuat grafik ya seperti tadi, grafik luas tambah tanam, ya, kondisi kekeringan atau banjir, kemudian juga kondisi musim. Untuk dapat mengetahui berapa tinggi hujan yang kritis ya untuk suatu musim tanam gadu. Yang ketiga, perlu dikembangkan sarana prasarana yang mendistribusikan tersebut ya secara cepat. Kita sudah sampai menggunakan kantor, jadi taruh saja di atas meja. Besok dibaca lagi dunia, besok dibaca lagi. Ya, ini dia ada manfaatnya, ya. Jadi harus didefinisikan secara cepat. Lalu setelah didefinisikan juga udah, saya udah enggak ya. Kita harus tetap memonitor perkembangan hujan khususnya. Ada nanti evaluasi dan itu tetap harus gitu. Jadi kalau mau benar-benar memang kan petik mantap. Ya, ini penting ya. Saya menarik misalnya di poin ketiga ini. Apakah perakiraan hujan bulanan yang dibuat oleh BMKG itu sudah sampai dengan cepat ke tangan pengguna? Ya ini kan sudah disampaikan ke BMKG ID. Ya petani kalau punya laptop
ya bisa, tapi kan ya belum tentu ya, walaupun zaman saat ini dikatakan sudah modern, nggak semua petani juga bisa mengikuti teknologi yang ada. Simulasinya nggak cukup ya, sudah silakan aja datang ke BMKG 2 ini, nggak bisa. Maka beberapa jalan kita melihat adanya kayak SLI, ya, sekolah lapang ini. Tapi kan sekolah lapang itu apa, sesaat saja kan, nggak ada kegiatan. Jadi kan nggak ada. Harusnya sih UPT kita itu ya sesuai dengan sendirinya, komunikasi dengan jajaran Pemda. Ini loh, ke depan ini diprediksi seperti ini wilayah kita. Ya, kalau mau lihat 2 bulan, 3 bulan ke depan seperti ini. Nanti bulan berikutnya juga kita dimonitor, ada nggak perubahan dari perakhiran kita. Kalau ada ini sudah perkiraan dibuat, ya apa ini kan atas dasar monitoring. Gangguan baru daripada kita diam habis ngasih ini 3 bulan ke depan seperti ini udah duduk lagi manis. Padahal ternyata ada fenomena yang mengganggu berubah, kan bahaya itu ya. Oke, selanjutnya apa? Siapkan beberapa alternatif pengelolaan tanaman. Nah ini tentu di sini kita harus kolaborasi ya, dengan pihak Pemda melalui dinasnya. Ya, kalau kita ada skenario perkiraan iklim atau musimnya kira-kira seperti ini kira-kira ya. Ini kan masih untuk yang gaduh, yang tanam kedua. Ya, kalau yang sudah tanam pertama, ya nggak bisa, itu dilakukannya sebelum tanam rendang. Sudah tanam mencabut. Jangan curah-curahnya kurang, cabutin dulu, nanti tanam lagi. Ya, makanya sebelum skenario itu harus dibuat. Ya, maka gunakanlah informasi atau perkiraan iklim. Ya, ada beberapa skenario yang tertulis. Ya, ada informasi, ini akan mengurangi curah hujan. Maka bisa dengan mengurangi luas tanam ya, pada daerah yang rawan nanti, atau mengganti dengan tanaman lain. Misalnya kalau luasnya berapa hektar, lokasinya di mana, ya ini kolaborasi. Atau nanti mengganti varietas yang lebih tahan kering, umurnya pendek, tanam apa, varietasnya apa, berapa jumlah dibutuhkan. Nah, lalu disiapkan tentang peta daerah rawan kering banjir ini ya, untuk setiap kecamatan. Jadi di samping tadi kita membuat skenario yang kolaborasi dengan sektor bagaimana pengelolaan tanam ya, skenario. Tapi disarankan supaya dibuat peta daerah rawan, ini kan menjadi daerah endemi. Ini daerah endemi kekeringan, ini daerah endemi kebanjiran, dan ini kan memberikan masukan juga. Oke, kita masuk ke contoh penelitian dan analisis untuk kasus Kabupaten Indramayu. Ini adalah kasus kekeringan ya,
tahun 91 ya. Sebetulnya ini kalau saya besarkan bisa kurvanya bisa animasi gitu ya, bergerak. Tapi enggak lah ya, ini saya jelaskan saja ya, ini sudah tampil semuanya. Ini dari kurva ini menunjukkan ada curah hujan normal ya, yang curah hujan pada tahun berjalan 1991. Lalu luas tanamnya yang kuning ya, yang biasa ditanam oleh petani. Terjadilah ada yang istilahnya terkena ya, terkena kekeringan. Ini yang kurva merah ya, sampai ada yang kering kusut. Jadi bedanya terkena dengan kusut, kalau padi masih terkena keringan itu bisa diharapkan sampai panen. Walaupun nanti produktivitasnya rendah, mungkin karena kondisi yang begini tidak maksimal. Tapi kalau sudah kusut, ya nggak bisa. So, nggak ada itu. Jadi si padi itu memang kering. Ya, apalagi sampai apa? Ada pasti nggak ada. Pada kasus 1991 ya, di mana ini terjadi kekeringan. Jadi kita lihat pertama curah hujan ya, ini kan pada bulan Januari jauh ya, ya, kemudian ya, pada bulan Maret ya, itu pada periode gadu, musim tanam gadu 1, dan mulai dari Juni sampai September boleh dikatakan 0 ya, padahal secara normal kan tidak seperti itu ya, yang biasa rata-rata curah hujan itu. Ketika terjadi kondisi hujan yang demikian ya, maka pengaruh terhadap jumlah luas tanam ya, kalau di rendeng ini memang nggak terlalu bermasalah ya. Jadi di musim tanam pertama rendeng itu tetap cukup air masih bisa digunakan. Nah, kekeringan selalu menimpa pada musim gadu. Nah, kita lihat di sini ketika memasuki bulan Juni ya, sudah ada yang terkena kekeringan ya, itu mendekati 50.000 hektar kena kekeringan akibat ya ini ya, curah hujannya jauh di bawah rata-rata. Kemudian Juni ya, 40.000 hektar, dan September sekitar 17.000 hektar. Nah, jadi ini terjadi ya, kekeringan dari luas tanam yang akan dilakukan seperti biasanya ya, puncaknya di bulan Mei. Kekeringan ini maka mulai bulan Juli itu sudah ada yang kusut dari 11.000 hektar, Agustus 12.000 hektar ya, dan September sekitar 11.000 hektar. Nah, yang kusut ini ya udah ya, jadi kan ada berapa ribu hektar gitu. Jadi tidak bisa di ya. Nah, sementara yang kekeringan ini masih bisa, tapi tentu rendah. Jadi inilah ya apa namanya, bagaimana kasus kekeringan pada tahun 1991 terhadap luas tambah tanam ya, khususnya di musim gadu, tanam gadu ya, sehingga menunjukkan ada yang kekeringan dan juga ada yang terjadi kusut. Oke ya, kelihatan ini. Dan ini dari mana nih Pak datanya? Iya, data ada, nanti data luas kekeringan kabupaten yang pada musim tanam gadu ada itu.
data yang visual juga ada yang sekian tinggal diperiksa. Ini kan analisis sederhana saja ya, dengan menampilkan cukup data-data dan cukup ditampilkan dalam bentuk grafik seperti ini sudah menarik kan kalau mau bikin paper gitu ya, tulisan. Tapi memang hunting datanya, mencari datanya mungkin agak, kalau data hujan harusnya enggak ya, kita orang dari pagi masuk datanya juga data hujan tapi harusnya enggak ya, luas tanamnya, luas keturunan dan sebagainya. Sudah ya, dengan satu grafik ini bisa jadi satu filter. Nanti kan narasinya bisa kamu kembangkan ya, dengan kondisi iklim 1991 itu ada apa, ada Nino yang pasnya apa, ini biasa kan kalau tulisan ilmiah padahal hidupnya cuma kesini hujannya. Oke ya, jadi ini kasus kekeringan. Jadi kalau kita katakan di Indramayu pada kasus kekeringan 1991 itu mengakibatkan Puso minus 22 sekitar 34.000 hektar ya, daripada tanah musim gadu ya, dan menimbulkan kekeringan tinggal jumlahnya 8.000 hektar akibat turunnya curah hujan yang jauh di bawah rata-rata. 99 ini ada Nino namanya, tapi Nino-nya sebetulnya tidak terlalu kuat-kuat amat. Tidak lemah sampai ke moderat sedang. Dan lalu kasus yang berikutnya banjir. Banjir juga sama ya. Cuma kalau kita lihat nanti kasus banjir itu tidak separah ya dampaknya, ringan. 99-2000 ya, jadi mulai Oktober 99 ya sampai September 2000 ya, ini curah hujan normal yang merah ya, dan yang biru curah hujan 99-2000. Kita perhatikan ya, Oktober ya, hujan di atas rata-rata, November di atas rata-rata ya. Sebetulnya Desember agak turun ya, tapi Januari jauh lagi di atas rata-rata, jauh di atas rata. Lalu bulan-bulan berikutnya intinya mendekati malah ya jauh di bawah rata-rata ya. Lalu April ada naik sedikit. Nah, lalu dari dampak ini kita lihat yang terkena banjir ya, ini ya kurva yang terkena ya, kita lihat ini enggak kan animasinya. Jadi begini, baik kekeringan maupun kasus banjir itu selalu terdampak kepada kedua. Jadi akibat ada curah hujan yang tinggi ya di bulan Juni, kemudian di bulan April ini puncak musim tanam kedua ditanam ya, maka ini ada yang terkena ini maksudnya terkena banjir ya, kalimat di bawah ini ya, ini ada area minimal 10.000 ya,
ada sekitar 2000. Kemudian bulan Juni 1600 sekitar di 271 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini adalah akibat banjir ya, akibat curah hujan yang di atas rata-ratanya pada periode musim tanam. Ya. Ini sedang puncak-puncaknya, ya sedang luas-luasnya tanam kedua dilakukan. Akibat daripada banjir ini tidak sampai menjadikan rusuh. Ya, ini cukup terkena saja. Ya, terkena dan luasnya pun ya dibandingkan tadi dengan kekeringan kan ya. Ya akibat banjir ya berdampak luasannya ya sedikit ya dibanding dengan kemudian juga kayaknya ini masih bisa dipanen sampai nanti saatnya musim panen. Itu lagi-lagi ya produktivitasnya mungkin akan rendah, terlalu ya pastilah terlalu basah ya. Pertumbuhan padi. Oke ya. Dan ini selanjutnya ambil 1 tahun normal ya. 2001 tahun normal. Jadi di sini memang tidak ada yang terkena banjir atau kekeringan di tanam gadu. Ya, karena curah hujannya pun ya rata-ratanya. Ya, nah kalau di musim rendang di bulan Desember, Januari, Februari agak kurang dari rata-ratanya, tapi kan hujan itu ya hujan itu ada. Ya. Di rata-ratanya. Jadi luas tanam MK ini masih bisa tingkatkan sampai 50 meter. Nah, kecuali nanti ya, kecuali ini kan, tapi nanti kalau wilayah-wilayah yang endemik, karena kalau wilayah sudah merupakan endemik, dia tahu normal, curah hujannya normal, ya dia kering, sudah endemik. Begitu kan ada dari historis datanya ya selalu kering walaupun tahun. Maka itu perlunya suatu pemetaan ya, pemetaan di wilayah yang rawan dari kering jadi bedanya. Oke ya, sebelum kita masuk ke pemetaannya, analisis ini bentuk grafik ya. Nah, nanti silakan kalau mau ya dipetakan itu harus mengambil kecamatan untuk sampel. Ya, Indramayu itu kan ada 9 kecamatan. Nah, analisisnya sama seperti ini. Ya. Tapi belum rata-rata Indramayu masih ya kecamatan. Bahkan ya, jadi ya ketika yang ini ya terkena banjir ya, terutama ini yang terkena kekeringan, ya kita akan diperoleh kan dampak kekeringan ya atau Nino ya, harus Nino yang menyebabkan kekeringan itu berdampak pada yang kemudian berapa kita gitu kan di pasaran semua itu tinggal di spasial kan, jadi tetap bisa ya yang analisis secara grafik ini pendukung daripada analisis dan itu pembahasannya. Baik ya. Nah selanjutnya ini ya, dari wilayah yang
rawan banjir dan kekeringan, ya, terlindungi banjir dan kekeringan. Ini sudah dibuatkan, ya, pemetaannya. Terus terang memang kerjasama dulu, ya, Kabupaten Indramayu, ya, dengan tim, ya, sebetulnya ini tim dari SCMI, ya, Sekolah Maklim, yaitu dari IPB dari Kelantan, ya, juga BMKG coba membuat pemetaan ini kan kepada curah hujan. Biasanya kita membuat potensi banjir berdasarkan curah hujan, kan. Ini enggak, ini data ini dispasialkan berdasar data kejadian banjir dari tahun ke tahun, dan diplot, ya, sehingga kalau kita lihat dari legendanya ini, ya, yang wilayah yang mudah banjir itu ada di beberapa kecamatan, ya. Artinya kalau daerah-daerah yang memang sudah endemi banjir ini, ya, di tahun normal harus hati-hati, ya. Yang mungkin memang akan banjir, akan dilihat ya, dari kondisi geografisnya, ya, cekung atau apa gitu. Sekali lagi, banjir ini yang dibuat dari curah hujan, ya, tapi historis banjir juga dibuat potensi kekeringannya, dengan terjadi kekeringan, ya, yang warna merah, ya. Ini juga memang ada di beberapa kecamatan. Jadi pentingnya peta ini, meskipun nanti dari BMKG mengumpulkan Kabupaten Indramayu, musim Indramayu pada musim kemarau 2021 curah hujannya normal, ya. Nah, tapi bagi daerah-daerah yang endemi kering, ya, dia harus siap-siap, ya, membuat skenario kekeringan pada tanam gadu. Itu, ya, manfaatnya. Nah, kecuali mungkin kalau dari BMKG mungkin 2021 kemaraunya atas normal hujannya, jadi bisa aman, ya, yang benar-benar kekeringan. Ya, jadi ada dua secara spasial, ya, peta endemi kering dan banjir. Dalam analisis, ya, saya nggak tahu, ya, mungkin kamu belum belajar mengenai kekeringan berdasarkan SPI, metode SPI, ya. Ini ada olahan data, ya, dari seluruh tamu dari 2015, dia membuat peta durasi indeks SPI di Kabupaten Indramayu. Durasi terjadinya kekeringan, nah, warna-warni ini semakin tua panjang. Jadi kalau ini kan berdasarkan perhitungan curah hujan, ya. Nah, sementara tadi yang peta kekeringan ini kan berdasarkan memang historis kejadian kekeringannya. Bisa dimanfaatkan, gitu, ya. Kalau dilihat dari berdasarkan curah hujannya, ya, seperti ini, ya. Kecamatan ini, ya, yang berapa ini
yang punya durasi kekeringan yang cukup panjang. Kemudian severity. Nah, severity ini kan nilai indeks SPI-nya yang di bawah -1, ya, itu sudah sangat berapa lama kejadiannya seperti itu, seperti ini diagramanya. Semakin hijau tuanya, ya, durasi dari sepertinya semakin panjang. Ini berguna, ya. Dan ya, kecamatan juga yang hijau ini harus hati-hati. Dari analisis kekeringan seperti ini durasi cukup panjang. Adanya sebab kecil. Ini biasanya terjadi memang tadi ya pada periode bulan kemarau. Kalau dikaitkan dengan tanam jadi tanam gadu. Jadi ini nanti kami kalau sudah belajar ilmu SPP ya bisa membuat kurva seperti ini. Contohnya selama 30 tahun ya, satu ini terjadi sekarang sebanyak 8 kali dengan durasi antara 4 sampai 6 bulan. Kemana 8 kali? Jadi ini nilai indeks SPI lebih besar sama dengan -1 jadi dari garis merah. Jadi kalau dihitung ada 8 kali. Nah, itu durasi ini. Jadi itu ini kan ya berapa? 1, 2, ya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi panjang bulannya ya, ini antara 4 sampai 6 bulan. Ini ya, 5 bulan. Nah, ini juga bermanfaat ya, gambaran secara selama kurun waktu 20 tahun bisa berapa kali dengan durasi antara 4 sampai 6 bulan. Mungkin kamu belajar nih ya, ini juga oleh senior diangkat menjadi penelitian. Berikutnya, apakah benar penggunaan informasi perakhiran itu ada manfaatnya? Ya. Tahun 2000 udah bangga ini orang dari pagi bisa masuk pagi ini masyarakat itu kan nggak tahu. Pertanyaan, benarnya sih informasi perakhiran itu harus dijawab seperti apa? Kita dijawab seperti ini ya, tentang kehilangan produksi akibat kekeringan dan banjir. Dari ya, ini sumbernya tadi dia dulu ya, dari saya di PJ yang membuat. Jadi kita lihat di sini pada kondisi non El Nino ya, ini kejadian Nino ya 91, 94, 97. Bukan non El Nino artinya tahun netral ya, ini nggak ada total kehilangan produksi. Nino 91 ini mencapai 14.885 ton. Bahkan itu saja 1 ton berapa rupiah dari sekian berapa miliar ya. Kemudian minus 94 ya 13149 ton, dan minus 97 hampir sama ya, mendekati ya. Kok menarik nih Pak Nur,
97 katanya Nino kuat. Ya 94 juga Nino ya. Ninonya Madrid 94 ya 91 juga Nino. 97 dampaknya lebih kecil dibanding dengan 91. Nah disinilah peran informasi BMKG. Ya, kita di awal-awal sudah menginfokan awas 97 akan terjadi El Nino. Ya, maka dengan intervensi teknologi pertanian tadi kan melakukan pemilihan kering dan mengganti padi menjadi palawija atau dibiarkan saja ya mengimpor cukup luas sehingga dampaknya juga tidak terlalu tinggi ya seperti itu. Kemudian pada tahun banjir ketika non-lanina ya seperti ini ya. Tadi kan ya ketika non-lanina maka daerah yang cenderung banjir tetap saja suka kebanjiran, maka tetap ada walaupun sedikit. Pada banjir tahun 95-96 ya ini menurunkan produksi atau produksi yang hilang 9 kemudian 2000 dari 165 ton. Jadi tadi kan pertanyaan itu juga sih. Bayangkan ketika terjadi El Nino ini kan kehilangan produksi sekian ton atau dirupiahkan dia menjadi betapa ya ini belum bicara skill of forecast-nya ya kecepatan perakiraannya, tapi masih bicara tetap penting informasi jadi melihat benar atau enggak benar informasi ya. Skill of forecast kita kan sudah cukup tinggi oke. Berikutnya reaksi petani. Reaksi petani menentukan berapa besar kerugian yang dapat dihindari. Reaksi petani dengan dikira kita sudah mengirimkan informasi semua petani, semua jajaran manut ya ikut enggak ya. Jadi ada yang tidak peduli. Awas akan ada El Nino atau La Nina ya masa bodoh lah. Kamu saya sudah ngapain? Kamu aja yang bikin informasi. Maka tetap kami. Tapi ada juga petani yang mengikuti saran. Ya, misalnya tidak tanam digerakkan ya, atau mengganti dengan varietas bahan kering dan umurnya tambah. Nah, ya sekalian ganti. Tapi sekali lagi memang tidak mudah. Mengganti varietas itu tidak mudah. Petani yang sebenarnya pakai varietas Cianjur, varietas yang kering, pendek kan rasanya enggak enak. Tapi harusnya seperti ini. Dirupiahkan. Ya. Jadi, kalau petani ikut ya, mengikuti informasi dari BMKG dengan skill of forecast 70%. Ya. Maka kalau petani separuhnya saja atau seperempat penduduk petani di Kabupaten Indramayu ikut mengawasi BMKG ya ini kita hitung dari 3 kejadian tahun tadi ya di sini akan menghemat ya atau dalam nilai rupiah ya, kalau seperempat penduduk ikut 10 miliar akan terselamatkan. Kalau separuh penduduk saja ikut
120 bulan. Ya, apalagi 3/4 ya, penduduk Indramayu petaninya cukup 180. Ya tadi dari jaringan apa jalan ton ya kita saja. Jadi ini ya begitu pentingnya nilai informasi terhadap kegiatan pertanian. Ya, memang kita harus forecast. Saya katakan segala forecast dari ramalan perkiraan kita ya pada musim itu sudah 70%. Baik, ya. Nah terakhir ini saran, tantangan dan harapan. Dan penanaman padi kalau ada 1 atau 2 kali hujan yang cukup basah. Ini yang dikatakan oleh istilah masyarakat hujan tipuan. Padahal hujan nggak pernah menipu. Ketika ada sebulan 2 bulan kan tanah mulai macak-macak gitu. Mulai tergenang air ya. Nah, itu biasanya petani langsung tanam, nggak memperhatikan lagi kondisi hujan pada bulan berikutnya ya. Nah di sini tugas kita informasi perhatian itu sangat Pak ini tipuan ini tipuan bulan 2 bulan ada setelah itu enggak ya. Kondisi jangan ditunjukkan di berbagai analisanya. Pertama mungkin memang kita akan para jaga dinamika atmosfer yang memang akan menarik karena enggak ya main-main tanam dia benih ya, mengolah tanah menanam waktu dan lain-lain itu dana yang sudah ditanamkan ya, tiba-tiba kering. Yang kedua enggan mengganti padi di kepala lidah. Ini memang tantangan ya namanya juga yang berganti beras masa makan jagung setiap hari ya. Kemudian program lumbung pangan desa ini ya sekarang ini dulu kalau saya diajak ya ke kampung itu masih ada di depan rumah taman saya itu ada lumbung padi apa di bagian belakang rumahnya di dapur ada lumbung padi isinya padi persiapkan. Sekarang udah nggak ada itu ya, nggak ada lagi lumbung padi ya, mungkin masih ada beberapa tapi nggak seperti dulu ya. Kemudian setiap kelompok tani perlu diberikan tadi ya berapa luas tambah tanam ya, lalu kasih juga peta rawan kekeringan dan banjir ya, dan selalu diberikan motivasi ya, agar selalu mengikuti informasi iklim. Katakan perakiraan perlu ditingkatkan ya saat ini tadi ya masih paling tinggi 60%. Lebih sulit ya memprediksi intensitas curah hujan. Nah, sementara untuk awal musimnya udah bisa mencapai 20%. Ya, dan saran, tantangan dan harapan terkait dengan musim ya dengan kegiatan pertanian khususnya luas tambah tanam padi. Baik. Topik kita hari ini kenangan saya ya waktu kita melakukan penelitian itu backgroundnya ya lahan percobaan kita menanam jagung ya, di Lombok menanam jagung itu kita ya karena kita sewa lahan. Oke ya. Jadi ini ibu kampus kita tapi sekarang sudah
ayat ini jadi kan namanya kembang iya suara kalau ini kawan gitu sudah ya kan. Oke ya, ini kita masih ada waktu sekitar ya, silakan kalau mau ada yang silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya, itu menarik ya. Jadi begini maksud saya ya, kenapa di akhir ini saya mengatakan ini supaya nanti yang sudah diperoleh di awal ya, apanya gitu ya aplikasinya ya. Karena memang nanti butuh metode terapan butuh lagi ya, dengan cara sederhana yang memperoleh data ya, data kejadian pertandingan, data kejadian suatu daerah sudah ya itu bisa kamu buat satu perbuatan ya, bisa penyajiannya seperti itu ya kita lihat paparan presentasi ya ini tadi grafiknya saya juga dianimasi gitu ya maksudnya setiap kurva itu muncul kurva data hujan dalam hujan di tahun berjalan seperti ini keluar grafik luas tanamnya biasa tanam petani seperti ini kita terjadi kekeringan mulai bulan ini terjadi sederhana tapi bermanfaat ya kalau mau dihitung ke nilai ekonominya tadi yang terkena kekeringan berapa yang terkena itu ya, berarti satuannya ton per hektar ya tinggal dikalikan harga padi itu ya berapa sih satu tonnya miliaran loh itu kita kalau import padi itu ton 8 miliar yang 10.000 definitely bisa dikali saja itu kalau mau sampai ke analisis ekonomi. Oke silakan ada yang mau tanya? Izin bertanya Pak. Firman silakan. Izin Pak, itu yang di grafik Kak, saya masih belum paham Pak soal yang terkena fusel sama yang terkena kekeringan di apa ya yang plotting grafik warna orange sama merahnya Pak. Oke. Masih muncul ini ya ada terlihat Saya masih Pak. nah, jadi ini ya ini kan kasus yang kekeringan ya jadi mulai pada tahun 1991 ya terjadi penurunan curah hujan normalnya ya, yang warna pink dan yang biru ini adalah curah hujan pada 91 ya di satu nggak ada masalah ya dia mau tanam berapa ribu hektar pun ya karena kan masih ada walaupun di bawah rata-rata dan itu pada saat musim gaduh ya di bulan Mei jadian ya hampir mendekati 50.000 hektar dan sebelumnya di April ini kan ada ya kita mendekati 10.000 hektar ya katakanlah hampir 60.000 hektar kan dari yang ditanam April dengan Mei. Nah pada bulan Juni ketika hujan di bawah pergerakannya mulai ada kekeringan
Ya, di sini tercatat berdasarkan data kekeringannya mendekati hektar. Artinya yang ditanam pada bulan April dan Mei ya, yang hampir mencapai 60.000 itu sudah sekitar 50.000-nya sudah terkena kekeringan dan yang berkurang. Ya. Nah, pada bulan Juli ya, sekitar 40 ribuan. Ya. Lalu pada bulan Agustus ada lagi ya, 20.000 ya. Dan terakhir di bulan September ini sudah mendekati ke panen ya, masih ada sekitar 18.000. Nah, dari yang terkena kekeringan ini kan tidak semuanya puso saya bertanya walaupun itu produktivitasnya rendah. Nah, tapi mulai bulan Juli ini sudah ada yang benar-benar puso sekitar berapa ini 12.000 ya, dari yang kekeringan 40.000 di 12.000 puso. Habis itu sekian ya sekitar 16.000 ya, dan menjelang panen ada sekitar 11.000 lagi. Jadi itu. Nah, ini semua akibat dari curah hujan yang rata-ratanya hujannya kering. Itu. Izin Pak, untuk perhitungan total kerugian lahan apa ya, yang kegagalannya itu berarti diakumulasikan berarti Pak? Ya, makanya setelah diperoleh nilai ekonominya kan ya, jadi kehilangan produksi itu kan tadi satuannya belum ton ya, satuannya masih hektar ya. Tadi itu dalam 1 hektar berapa ton, ada kan ya kurang lebih ya sekitar 5 ton lah gitu. Nah, maka dari sekian puluh ribu yang terkena puso atau kekeringan dikali dengan 5 ton misalnya rata-ratanya ya, maka diperolehlah sekitar ini. Ini kan satuannya tinggi ya, sekitar 350. Yang dari kekeringan tadi, yang satuannya masih hektar, dikonversi menjadi produksi dalam ton, di mana 1 hektar rata-ratanya 5 ton. Ya, 5 ton. Nah, lalu jatuh ke rupiah. Ya, jadi kalau mau, oh ini belum ya, ini masih tahun kering, ini tahun banjir. Lalu kalau mau dirubah ke rupiahnya, ya tinggal dikali 1 ton itu berapa rupiah harganya. Jadi kalau sekian 10.000 ton tinggal dikalikan, maka bisa sampai 7 miliar, sekian miliar kerugian. Nah, kali ini kan grafik ini menunjukkan kalau petani ini misalnya ikut informasi BMKG ya, yang memiliki ketepat persen informasinya, maka ini adalah uang ya, biaya yang bisa diselamatkan. Paruh saja penduduk petani ini informasi kita ya, jangan tanam, usulkan saja atau ganti dengan komoditas lain, atau carilah walaupun nggak terlalu enak padinya ya, yang tahan kering merupakan gitu. Ini sebenarnya dia akan terselamatkan biaya ya sekitar 180 miliar. Itu tinggal konversi saja ya, dari yang kena keringan 1 ton ya. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada. Ini menarik ya, makanya jadi sampai dengan apa kehilangan produksi saja itu sudah tadi sudah jadi satu masalah.
jadi satu makalah kami bisa bikin tulisan ilmiah. Nggak repot-repot. Buat cari metode statistik yang jelimet, aplikasi pemodelan nggak ada di sini, nggak ada ya. Kan nggak ada. Ya, di sini hanya kita main-main data, jadi analisisnya hanya cara buat mengeksplorasi data ya, dalam ya nggak ada regresi, nggak ada model time series. Tapi kan hasilnya cukup menarik ya. Silakan, ada lagi? Kalau tidak, karena emang waktunya juga sudah hampir selesai malah ya. Baik. Ya, dan dulu. Jadi sekali lagi ya, mudah-mudahan ini semua yang saya berikan bermanfaat dalam pengembangan kuliah tadi, khususnya nanti kalau kamu akan melakukan penelitian. Oke, bagaimana kabarnya dengan praktikumnya? Gimana praktikum kita gimana? Ya, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan teori yang saya berikan juga. Baik, itu saya mohon pamit ya. Mungkin mulai minggu depan ya. Dan minggu yang lalu sih itu sudah libur ya. Baik ya, sekian dan jaga kesehatan selalu, dan nanti mungkin kepada Danton ya atau siapapun kalau ada kendala ya dalam, silakan di WA saja. Ya, baik, terima kasih, selamat siang, saya izin dah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.